Jreng. Kalau dipegang kecerekan sama gitar saatnya. Kalau kecerekan nggak jreng Oh soalnya. iya, cerek. Cek sound dulu makanya. Aduh. Jreng, cerek. Bang, jangan dilawan bang, goyang bang. So kalau wait. Tahan dulu. Mulainya gimana? Ceng. Halo, belum bisa aku mendapatkan gadis manis yang jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Ku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Ngapain lu, Son? Bablas genjrengnya ke situ, no. Oh, bablas. Gua hampir salfok. Kenapa? Narsumnya ikut goyang. Aduh, udah ditahan-tahan selama ini ya. Aduh. Kita bersama dengan Pastor Ferry. Yeay. Yang hari ini cerah sekali, Pastor. Cerah dong. Ini nuansa burung cendrawasih. Nuansa bening, Pak. Dan Vatikan Dan Vatikan. kuning. Oh iya sih. Hari ini kita warna-warni ya. Ada unsur hewannya nih, burung cendrawasih. Kalau saya Betul. gambar guguk. Oh, gambar guguk. Saya tikus, Pak. Hai, hari ini kita semua Tikus. seperti hewan. Betul. Cuma saya kayak anjing dong. Iya. Saya kan kayak koruptor, Pak. Tikus. Jangan kata jangan. Akhir-akhir ini ada yang agak Apa tuh, Pastor? jengkel nih, Pak Jonan, Ignatius Jonan. Dia bilang coba gereja ini mengeluarkan larangan makan anjing. Iya. Iya. Karena Bener. dia sangat sedih. Dia Bener. terpukul dengan, termasuk para klerus ini katanya, romo-romo, frater, suster juga makan itu juga. Waduh. Karena memang ada gerakannya juga, stop eat dog meats itu kan Iya, di iya, Indonesia pun ada gerakannya. Betul. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Walaupun karena bentrokannya dengan culture juga, kebiasaan suku tertentu juga. Betul. Gitu kan. Yang Makanya kamu alamin. RW. Iya, RW. Iya. Nah. Gitu, tapi ya sudahlah, ini memang masih jadi pembahasan. Mohon maaf. Ya. Ada frater ketawa-ketawa di sana. Makan juga. Nah itu, jadi Pak Jonan titip pesan, tolong Iya. sampaikan, mohon para umat Katolik ini berhenti katanya makan daging anjing. Apalagi kalau para romo, frater, suster. Kalau saya sih mendukung karena saya sama anjing sohib. Ya, betul. Itu salah satu pertobatan. Nah, kebetulan nih, ini pada saat kita syuting sama Pastor Ferry, ini lagi bertobatan nih, masa tobat nih, gitu ya. Dan apakah salah satunya pantang makan RW itu adalah bentuk pantang? Ya. Dulu Bisa ada jadi. brother yang awalnya berhenti makan daging anjing. Iya. Yang kedua, berhenti memasakkan daging anjing untuk Orang para lain. teman-teman di biara gitu kan. Oke. Terakhir dia udah nggak mau masak juga nggak mau, makan juga nggak mau. Aduh, puji Tuhan. Jadi Pak Jonan titip pesan, mudah-mudahan lebih banyak orang yang sadar katanya. Nah, Apalagi kalau gereja yang sudah mengeluarkan aturannya kan berarti sifatnya berlaku untuk Ya, semua. cuma betul. Harapannya gitu, harapannya. harapannya begitu. Sudah Semoga. disampaikan ke Monsieur Anton, ke duta besar. Apalagi kalau kayaknya Pak Jonan sendiri yang hadir ke sini dan berbicara Mantap. di Mantap, rumah Bro. Noni nih, Mantap. gitu ya. Dea. Kapan-kapan kita undang. Boleh. Saya punya nomornya. Nah, kalau dia kan siap. masih nge-DM gitu, ganggu jatuhnya. Ganggu. Pastor Ferry aja nanti yang bantu bawa ke sini nih, Pak Ignatius Jonan. Kalau dia yang ngontek gitu. Betul. Oke, karena kita bersama Pastor Ferry tadi pengantarnya Daging intermezzo anjing. kita. Bukan daging. Kita pengen bicara tentang
pertobatan ekologis. Betul, karena ini juga yang jadi tema di Ya. masa prapaskah ini. Betul. Dan ada yang disebut atau istilah bahasa gampangnya tobat ekologis. Seperti apakah Nah, yang sebenarnya tobat ekologis? Pastor- Karena orang-orang ini banyak umat-umat yang mengalami pantang dan puasa. Ya. Biasanya umumnya hanya di biologis aja gitu. Nah, ini ada pertobatan ekologis. Betul. Tapi ini berangkat dari mana sih, Pastor? Kenapa ini jadi tema Prapaskah ya? Mm-mm. Tapi big frame-nya itu apa? Kenapa di Prapaskah mengangkat tema ekologis? Padahal apakah ini ada tema besarnya lagi di atas itu? Ya sebetulnya yang bicara mengenai pertobatan ekologis bukan hanya Prapaskah sekarang tuh. Di Laudato Si juga ada. Paus Fransiskus, Ya. Paus Benediktus juga ada. Bahkan Paus Yohanes Paulus II juga sudah menyebut soal pertobatan ekologis. Ekologis. Sudah lama ya. Kalau mau mundur lagi mungkin sejak Santo Fransiskus Assisi itu sudah ada ya. Ya, tapi ini Mungkin- baru bergema sekarang nih, digembar-gembor Iya. nih sekarang. Atau ada isu tertentu yang sampai akhirnya ini menjadi diangkat oleh gereja? Ya Pastor? mungkin kalau dari kita melihat kacamata Paus Fransiskus kan dia tahun 2015 artinya mengeluarkan ini sudah 10 tahun ya. Dan dia agak sedih bahwa ini dikeluarkan sekian tahun seperti belum bergema sampai mengeluarkan lagi nih Laudate Deum Iya. yang ini tahun 2023. Isinya kan kurang lebih mengatakan bahwa bumi ini makin rusak, makin menuju kehancuran dan keruntuhannya dan kita kurang berbuat. Jadi sebenarnya pertobatan ekologis adalah bagaimana kita ikut merawat seluruh bumi ini. Oke. Ini sebenarnya kalau dilihat secara konsep gitu ya, Pastor, ada ekologis, pertobatan mungkin sudah cukup familiar untuk kita umat Katolik nih. Tapi ekologi sendiri kan sesuatu yang sifat lebih general atau mungkin jauh dari keseharian. Mungkin orang nggak sadar bahwa ekologis apa sih, sesuatu yang abstrak segala macam. Padahal ekologis ini kan dia hubungan manusia dengan sekitarnya nih. Kita mulai dengan pertobatan kan sebenarnya orang bertobat itu yang metanoia itu berbalik arah ya. Iya, Jadi oke, tadinya kembali. seperti itu, U-turn. akhirnya balik Oke. gitu kan. Jadi sebenarnya harus mengubah, disebutnya di sini mengubah gaya hidup, mengubah model produksi dan konsumsi, mengubah macam-macam. Yang utamanya adalah bagaimana kita menjaga supaya bumi ini tidak tambah rusak Oke. begitu ya. Nah, sebenarnya pertobatan itu ya sama. Iya. Di dalamnya sudah ada nuansa ekologisnya. Kalau kita bicara ke zaman dahulu kala, orang nggak butuh pertobatan ekologis karena hidupnya sudah ramah secara ekologis kan. Iya. Kemana-mana jalan Dan misalkan. belum berkembang nih, Ya. industri segala Ya. macam. Anggap aja nenek moyang kita begitu ya. Mungkin kakek nenek lah begitu ya. Kan masih minum air yang bukan air kemasan, Iya. masih makan makanan yang juga dari alam. Iya. Ya. RW tadi. Celeng boleh. RW jangan. Sebetulnya makanan yang paling sehat itu bukan makanan yang penting adalah makanan lokal. Ya. Jadi kalau kita mau bertobat misalnya mengurangi atau menghindari makanan yang diimpor atau dari daerah lain atau kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bukan kebiasaan kita. Iya, ya. iya, iya. Misalnya saja apakah dari dulu makan daging itu boleh aja. Iya. Tetapi kalau dalam tradisi orang lama gitu, makan daging kan hanya upacara-upacara besar. Ini oke. penting. Ayam sendiri nanti dipotong kalau ada kenduri, Iya. ada Idul Fitri, Iya, iya. ada acara gitu kan. Jadi kambing juga. Jadi bukan beli dari dunia industri, tapi kan dunia industri ini mendorong orang untuk beli, konsumsi. makan Betul, segala betul, macam betul. gitu. Iya. Jadi kalau dulu orang makan dari apa yang dia tanam, dari apa yang dia pelihara, sebenarnya itu sudah pertobatan ekologis. Makan daging pun hanya sekali-kali aja gitu ya. Itu hal-hal kecil yang tidak kita sadari ya, Pastor. Karena hal ini seperti itu. ekologis ini kan kalau ngomongin dari sebuah kata gitu ya, ekologis kayaknya orang masih rancu dalam artian, aduh kenapa sih ini kok sok-sok jadi cinta alam banget gitu, Pastor. Yang unik Buat mungkin orang awam ya. Yang unik adalah ketika Pak Harto tahun 78, Soeharto presiden Iya. memanggil Menteri Emil Salim. Waduh, Bapak Emil. Ya, Pak Emil, dulu saya mancing di sini Teluk Jakarta, Iya. tapi makin lama makin kotor. Langsung dia, Emil, engkau jadi apa? Menteri negara waktu itu ya untuk urusan lingkungan hidup. Dan Pak Emil mengatakan, saya kan ekonom, guru besar ekonomi, kok ngurusin ekologi itu. Dan kata Pak Harto, ekonomi dan ekologi sama si Eko, bukan Romo Eko. Sama oikos. Ya, oikos ini ilmu, rumah. ya, Jadi sebenarnya sama-sama ekonomi dan ekologi itu dulu berjalan bersama. Iya. Bagaimana kita mengurus rumah kita bersama.
saling mempengaruhi juga tuh, Ya, Bang, ya. sebenarnya ekonomi dan ekologi itu tidak terpisahkan. Lama-lama seolah-olah ekonomi ngurusi uang, Iya, manajemen iya, gitu. iya. Padahal dulu juga ekonomi mengurus seluruh kehidupan kita gitu ya. Wow. Dan ternyata memang hal-hal kecil seperti kembali ke zaman dulu gitu, misalkan makan daging nggak sesering sekarang, itu sudah termasuk bentuk pertobatan ekologis, Pastor Ferry, gitu Makanya, ya berarti ya. Ini kita ini puasa Katolik ini terlalu ringan ya. Hari Jumat juga makan kenyang sekali gitu. Iya, bukan sekali. Betul, amanah sarapan nasi padang. Jadi tiap kali ini belum kenyang. Terus sarapan nasi padang, siang makan bakmi babi, ya kan? Wah, Yes. udah. Hidup ini indah. Sebetulnya itu bukan cara hidup yang makan terus bukan cara yang normal, itu bukan. Yang normal tuh yang seperti orang tua kita zaman dulu, makan sedikit, Secukupnya. sederhana, makanan-makanan lokal yang dari alam, bukan yang diproses ya, bukan yang hasil dunia industri. Oke, paham. Nah, itu yang normal. Nah, sekarang ini gaya hidup kita ini dikuasai oleh dunia industri, Betul. marketing, perdagangan, GoFood dan sebagainya yang mendorong kita makan terus, beli terus, kuliner terus, seolah-olah konsumtif itulah cara hidup yang normal, padahal itu tidak normal. Oke, Artinya kita harus diingatkan kembali dong, Mo, ya. Maksudnya kita kan walaupun salah satu pembelaannya adalah ya teknologi berkembang, zaman berubah, kebutuhan orang berubah, tapi seringkali kita mengikuti perubahan itu, kita sendiri nggak sadar bahwa ternyata cara lama yang kita tinggalkan Nanti mungkin cara baru yang benar. sadar kalau sudah Sakit. wow. sakit, kolesterol, diabetes. Orang tua kita, ini saya baru mengamati ya, tadi baru menengok Pastor Lim ini baru sakit, umurnya sudah 87, ya, tapi nggak ada diet, makan apa saja gitu ya. Mengapa? Karena makannya sedikit, sederhana, dan cara hidupnya sudah ramah lingkungan dari dulu ya. Kita perhatikan orang-orang yang sudah bisa bertahan di atas 80 tahun tuh hidupnya benar gitu. Bener, iya, Kalau iya. sekarang mah kita enggak, kena stroke umur 30, umur 40. Aduh, jangan nunjuk ke sini, Mo. Padahal tadi udah 40 lebih. Iya, masih merokok gitu ya. ini ke sini. Minum-minuman keras. Iya, ini ke sini nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya tidak normal, bukan tidak boleh ya, tapi makan secukupnya pada waktunya, tidak. Kalau sekarang kan makan berlebihan begitu. Makanya kalau kita lihat nanti banyak kehidupan, misalkan di YouTube nih ya, orang yang hidup di perkampungan dengan yang dikonsumsi adalah sesuatu yang natural dari alam, organik, lokal. Hidupnya lebih itu panjang, cenderung hidupnya lebih panjang sehat. umur dan sehat ya. Wow. Saya baru dengar podcast tentang orang yang pakai big data, dia bilang saya bisa bantu orang supaya minimum nambah 7 tahun usia. Bukan hanya usia umur ya, tapi usia kesehatan. Jadi tetap sehat. Dan itu semuanya kembali ke alam. Pada akhirnya semuanya yang konsepnya kembali ke alam. Makanan yang sederhana, tidur yang cukup, jangan tidur di atas jam 10. Aduh, berat tidur lagi. harus digelapin. Son, tau nggak pernah ada di media sosial, gue lupa orangnya, pokoknya kayak orang mungkin campuran India dan apa gitu ya. Dia cerita kalau dia kemana-mana tuh nggak pernah pakai alas kaki. Ada di Indonesia orangnya. Gobin Fasden, itu teman saya juga. Banyak nih temennya. Itu kan benar, kemana-mana jalan nggak pakai sendal tuh. Orang India tapi kelahiran Surabaya. Oke. Iya. Bukan hanya itu, tidak pakai shampoo, tidak pakai odol, tidak pakai sabun. Jadi hanya air asli itu aja. saya juga belajar mengikuti dia, sebenarnya dipengaruhi Pak Gobin ya. Bahkan menggosok gigi tidak menggunakan saya pasta masih gigi. pakai, kalau dia tidak. Jadi suatu kali saya ke rumahnya di Ubud, di Bali. Gobin bilang, saya itu mandi, kamar mandinya langsung airnya ke sawah, dan ketika pakai sabun kok sabunnya masuk ke sawah. Iya. Terus langsung dia berhenti. Dia bilang saya mau berhenti menggunakan bahan-bahan kimia yang industri ya. Industri. Kalau mau pakai bahan-bahan alam silahkan. Contohnya apa? Mau buat mandi misalkan? Kalau saya apa? sih tidak, pakai air cukup lah. Pakai air secukupnya, minimal itu ya. Enggak, pakai air saja sudah Oh, cukup. sudah cukup. Jadi nggak pakai shampoo, nggak pakai sabun. Itu salah satu pertobatan. Iya. Karena kan kita memang itu dia ya, perubahan komersialisasi industri segala macam mengantar kita untuk bahkan ada harus pabrik shampoo. Jadi temen kerja ya di riset shampoo. Itu ditambahkan sesuatu bahan supaya kalau kita pakai shampoo itu seger. Tapi begitu gatel, keringetan sedikit gatel. Dan sengaja supaya kita adiktif menggunakan shampoo itu terus. Dia sampai berhenti dari pabrik. Iya. Teman saya namanya Pak Joni, orang Malang. Dulu
saya bisa nyebut nama perusahaannya. Iya, Tapi jangan, bayangkan jangan. bahwa betul. memang Paham. dunia kita ini dipaksa untuk beli yang suatu tidak diperlukan juga sebetulnya. Iya, kalau kita ngelihat juga kan, ya dunia ini bertumbuh semua ya dari zaman dulu juga manusia bisa bertahan hidup, umur panjang. Kalau kita bicara kisah yang biblical, usia manusia bisa sampai ratusan tahun dengan gaya hidup yang senatural Sederhana. itu, sesederhana itu. Iya, dan Jadi, sekarang adalah bagaimana kita, pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan jalan untuk putar balik tadi nih Pak Sur. Putar balik nih. Kadang kan Tidak, orang udah sebetulnya terlanjur. jadi sederhana. Kalau kita memang kembali ke cara hidup yang tadi lebih sederhana, makanan lokal, mengurangi daging, makan secukupnya, sebenarnya malah kita lebih hemat kan. Tidak Secara perlu keluar ekonomi, banyak. iya. Saya dulu pernah dengan dosen di Parahyangan makan ke warung di belakang gitu ya, di belakang Unpar gitu ya. Nggak sampai 10.000 berdua karena nggak ngambil daging, makan yang nasi sayur. sederhana. Nasi setengah. Jadi sebenarnya lebih nasi juga sedikit aja. iya, Nggak, secukupnya. jangan minum manis-manis, Iya, tidak ngambil iya. gorengan gitu kan. Iya. Itu semua resep untuk sehat ya. Bala-bala Jadi sebenarnya gimana? Mo, ini proses berarti ya Mo ya, Ya, tidak jadi- mudah ya. Jadi mengurangi makanan yang disebut processed food ya. Jadi makanan yang sudah diproses, diolah berkali-kali. Jadi semakin dia, misalnya pisang, lebih baik pisang rebus atau pisang goreng? Ayo. Rebus. Bukan, mending Waduh, makan pisang aja, nggak usah direbus, Oke. nggak digoreng. Kan itu nggak ada di pilihan sebenarnya. Tapi oke. Itu tidak bisa berpikir majemuk. ya benar sih. Mendingan pisangnya aja ya, mau nggak usah Pisangnya diproses. aja. Misalnya Natural. pisang juga bagus kan. Oh. Tapi kan pasti kalau ngomong begini Pastor ada aja yang tanggapannya negatif. Alah Pastor bisa aja kan Pastor udah Gak apa-apa ya. Dua kali, misalkan. Silahkan melanjutkan cara hidup yang biasa. Nanti baru kepentoknya kalau udah sakit. Kalau sakit nggak mau Kalau ngajak masih aja, sehat merasa nggak Baik-baik apa-apa saja. ya. Pastor sendiri butuh proses berapa lama sih untuk bisa pertama accept dulu nih bahwa Nah. oke, ini sedang tidak baik-baik saja dan saya harus Ngerem, melakukan ngerem. Kadang-kadang sesuatu cuma gitu. celka aja sekali ketemu orang, kalau kita sadar mah langsung berubah. Oh ya, tidak butuh waktu yang Tidak. harus Jadi ini dulu ini begitu dulu. ketemu Gobin udah mulai berhenti mengurangi pakai sabun Produk dan kimia. shampoo. Oke. Ketemu Pak Samudra dulu mengurangi daging gitu. Hmm. Jadi sebenarnya bisa seketika kalau kita masih pikirannya masih Iya, ada. iya. Kecuali kita pengen bertahan, nggak mau berubah gitu ya. Jangan ketemu kita, wah rusak lagi. Oke, berarti memang banyak orang akhirnya menggunakan excuse gitu. Ya saya butuh proses nih, saya mau belajar dulu, saya sudah terbiasa dengan kayak gini. Tapi itu tadi niatnya dulu nih Pak Surya. Berarti kalau memang Sebetulnya dalam dunia ini kita ini manusia ini bukan kumpulan konsep, bukan kumpulan niat gitu Oke. ya, bukan kumpulan pengetahuan, tapi kumpulan kebiasaan, habit. Jadi masalahnya habitnya. Udah tahu misalnya ngerokok itu tidak baik, anggernya ngerokok gitu kan. Ah, gimana Udah sih? tahu Hoi. gorengan harus dikurangi, gula harus dikurangi, tetap saja. Jadi sebetulnya jalan keselamatan atau jalan pertobatan itu adalah membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi ini butuh lingkungannya juga. iya, Ya, jadi bukan hanya sendiri tapi di keluarga support juga system saling juga ya, harus ada misalnya ya, Mo, ya. sepakat, oke lah kita masih makan daging tapi seminggu sekali misalnya gitu ya. Dan makanya gereja sendiri punya tema ini salah satunya untuk menggaungkan, diingatkan kembali Ya, nih. jadi mudah-mudahan yang dibiasakan selama masa Iya. Prapaskah ini Jadi sesudah habit. masa Prapaskah diteruskan jadi gaya hidup kebiasaan. sehari-hari. Kan ada yang selama masa Prapaskah nggak makan daging, Iya. masa Prapaskah nggak ngerokok. Iya. Begitu hari Balas dendam. Balas dendam. udah hari Paskah langsung. Mana-mana. Nah, sebetulnya harusnya tidak. Jadi umat-umat sekalian yang sedang menyaksikan ya, Ya. banyak yang baru ngeh juga. Oh ternyata sesimpel itu tuh tobat ekologis tuh. Konsepnya ya. Oh. Misalnya Pastor. pantang itu kan biasanya disebutnya hari Jumat ya. Iya. Ya. Tapi menurut hukum gereja bukan Jumat selama masa Prapaskah, sebenarnya Jumat Setiap sepanjang Jumat. tahun. Setiap Nah, Jumat. tapi nggak pernah dibaca itu. Bagian itunya nggak Iya. dibaca. Jadi balik lagi nih banyak umat Kalau yang paus kecele. ya, paus begitu. Oh paus masih Iya, begitu. tiap Jumat pasti pantang. Nah, apa namanya Paus juga kemarin kebetulan baru sakit dan sudah dikabarkan Sudah keluar dari rumah sakit, yes. Hampir meninggal. Hampir. Iya. Itu usia sudah di atas 88. 88 ya. Nah, intinya kebayangkan kalau misalkan umur kita yang baru 50, 60 misalkan Iya. tapi sudah sakit gitu ya. Sakit-sakitan. 30 sekarang udah banyak yang jantung ya. Betul. Paus itu Kolesterol. hidup dengan hanya diabetes. satu paru-paru ya. Oh iya. Tapi dia sebenarnya dia masih senang makan enak. Ini kalau pertobatan ekologis bukan berarti nggak boleh makan enak ya. Oke, ya, Masih, mengontrol, itu makan mengatur. enak kan Ya, ya. comfort food, makanan yang menyenangkan adalah bagian dari. Ada yang lucu ya.
seorang istri bilang, "Pak, ini harus ngurangi gorengan nih." Katanya, "Kalau ngurangi gorengan nambah umur 5 tahun." Katanya. Suaminya bilang, "Iya, tapi kalau saya nggak makan gorengan lebih cepat mati 10 tahun." Jadi baik. Jadi malah tekor katanya. Wah, hitung-hitungannya matematis. Ngomongin usia. Ya kita nggak ada yang tahu, Iya. tetapi ya gini, harusnya pantang puasa pertobatan ini bukan untuk kesehatan saja. Iya. Nah kalau di kami sesudah membaca ini juga untuk bagian dari tanggung jawab moral untuk dunia supaya lebih baik begitu ya. Dalam hal apapun ya berarti Pastor. Ya. Misalkan berarti kehidupan sehari-hari nih Mo, terlepas dari gaya hidup pribadi, kita juga mungkin nggak sadar kita punya gaya hidup yang bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Contoh gampang, saya mah mengkritisi bapak-bapak yang suka bakar sampah di sore hari. Wah. Itu menurut dia mungkin simpel. Yang sampah tadinya bentuknya fisik hilang, tapi dia hanya beralih ternyata menjadi polusi udara gitu. Nah, Bukan habit-habit hanya kecil polusi ini. udara, tapi ada racun dioksin dan sebagainya yang juga tersebar. Gitu. Betul. Nah, ini kan Kalau habit yang dulu zaman biasa. kakek nenek bakar sampahnya di tengah kebun, di tengah Tengah sawah, kebun. jauh ti mamana, meureun teu nanaon. Sekarang mah di komplek. Benar. Masalahnya dulu kalau tengah kebun ya masih banyak tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang sekarang menghisap. mah Sekam, iya. Iya. Sekarang kan ya di komplek sore-sore beres nyapu pakai kaos sangsang sama sarung. Wah, detail banget. Nyapu bakar gitu Untung kan. nggak sampai main burung ya. Iya. Burungnya dibakar deh. Ah, bahaya, jangan. Pastor, itu juga berarti hal-hal yang sering tidak kita sadari yang ternyata punya impact juga. Mungkin termasuk pemilihan bahan bakar. Itu sebenarnya kan kita kayak ini konsep kemana nih, ekologi seluas itukah? Ekologi itu jangan hanya dibatasi masa prapaskah, jangan dibatasi seolah-olah alam, tapi seluruh gaya hidup kita yang lebih sadar bahwa ekologi sebenarnya sederhananya, kalau ini rumah, ya Oke. kita kan pengen rumah ini bersih, Iya. hijau, indah, udaranya segar, itu aja sih. Nah kalau apapun yang kita lakukan jangan sampai membuat tambah kotor, tambah rusak, tambah berantakan dan sebagainya. Semua upaya-upaya kita untuk menjaga rumah kita bersama ini tetap hijau, bersih, indah, Ya, sehat, ya. itulah sebetulnya upaya-upaya ekologi. Nggak usah ngomongin, Sesederhana itu. nggak usah ngomongin muluk dulu bumi Nggak, ya. Iya. Rumah Yang- pribadi yang- aja, kamar Bahkan pribadi. tubuh kita nih, Ya. badan kita sendiri juga ya. Jadi jangan meracuni. Ya kalau udah tahu ini tidak sehat ya mengurangilah paling nggak. Itu sudah tanda-tanda pertobatan. Gayanya gini. Iya gini nih. Yang gini mah nggak mungkin minuman keras. Harus gini. Jadi kalau gini Iya. masih 3 ke saya. Iya, bener. Kalau gini kayak vampir. Ada ini juga kan sih Pastor, kegiatan rutin entah dari pastoral, Ya. misalkan para pastor nih membuat campaign, berkegiatan bersama, membuat satu hari Tanpa apa gerakan gitu, apa gitu-gitu, ada didukung, disupport juga nggak sih Pastor? Kalau pausnya mah iya, kalau yang lainnya agak kurang tahu. Kalau paus Paus kan ada- masih, bahkan misalnya dia membuat project 2030. Oh, oke. Jadi komitmen tahun 2030 seluruh sumber listrik di Vatikan dari solar panel. Namanya ada dokumennya Fratello Sole. Ini Laudato Si, Laudate Deum. Kalau itu Fratello Sole ya. Oke. Yang kedua, seluruh mobil kendaraan di Vatikan nanti 2030 elektrik. Mobil listrik semua. Dan itu pun nyewa ya, bukan beli. Oh, Jadi, terus seluruh sampah di Vatikan tuh bayangkan kalau kita pergi ke Vatikan nih tahun suci dan sebagainya ya. Itu setiap hari Vatikan tuh menghitung jumlah sampahnya dan tujuannya mah? dipilah. Di sana sudah tidak ada plastik sekali pakai ya, di Vatikan sudah Oke. tidak ada. Jadi sebetulnya Paus sudah memberi contoh luar biasa. Sampah di Vatikan tuh dikelola, dihitung. Tiap tempat sampah ditimbang berapa kilo, terus mana yang bisa dipilah, mana yang luar biasa. Jadi sebenarnya Paus sudah memberi contoh yang luar biasa. Jadi nggak ada Harusnya bapak-bapak pakai kosan-kosan. Di Vatikan enggak. Terakhir ke sana emang enggak ada sinod. kalau tidak salah udah di atas hampir 80% sampah di Vatikan itu karena reportnya kan berubah-ubah ya. Iya. Makin lama makin banyak, mungkin udah di atas 80% sampahnya tuh terkelola dengan baik. Di negara kita menurut Romo? Jauh. Jangan ngomong negara lah. Kota aja dulu. Jangan kelurahan. ngomong kota di Keuskupan, di paroki juga. Iya. Kadang-kadang pergi ke acara-acara kita aja masih banyak apa? Botol Heeh. plastik. Kemarin tabisan gitu, masih Ada. kuehnya plastik gitu ya. Susah ngomong. Padahal bisa ya kalau memang mau diseragamin. Bisa. Setiap Bisa sih. kantin gereja nih Oh, kalau iya, hari di Minggu. gedung ini tadi saya mau disuguhi air cup kumaha. Oh
iya. Iya, Jadi itu. sekarang mah pakai tumbler. Artinya karena memang Romo akhirnya sudah terbiasa punya habit itu yang dilakukan, diaplikasikan sehari-hari. Beli kue gitu, saya masih beli kue. Kalau kuenya dibungkus plastik nggak jadi. Kalau daun pisang, oke lah. Misalnya kue pisang itu kan daun, nah, beli. Tapi Pastor, sebagian umat kan ada yang mencoba mencontoh juga nih dan siap Banyak, untuk makin banyak. banyak. Ya. Hebat. Tapi kadang ada laporan juga nih, kok jadinya kayak agak sedikit ngeso ya katanya, yang memang Ya, mohon udah maaf. pengen coba tobat Ada lah yang ekologis. begitu ya. Harusnya mah nggak usah jadi sombong, lakukan biasa saja lah. Dan Sejalannya ini hidup aja. sehari-hari aja. Iya. Dan tidak usah maksa juga kepada orang lain ya. Iya. Maksud saya, ya kita lakukan sendiri, bisa jadi contoh. Kalau ada orang lain ikut tertarik, syukur kepada Tuhan gitu. Tapi marah-marah, maksa ya tidak perlu. Menyuarakannya lewat tindakan berarti ya, Pastor. Ya ngomong juga boleh, sekali-sekali ngingetin. Oh iya. Ya itu makanya. Jadi ya tolong nanti rokok dikurangi ya. Gitu ya. Atau begini, nanti rokok kurangin. Tangan ngana. Iya. Ngobrolnya sesama perokok. Jangan rokok murah tuh. Tadi Bahas baru minuman baru Pastor. ngurangi mie. Tadi makannya mie-nya. Amin. Ya, tapi bukan mie instan. Roti. Enggak, karena semua mie, roti, kue-kue ini kan dari gandum. Iya. Gandum itu kan impor. Jadi sebenarnya kita harusnya ngurangi yang seperti itu supaya ngurangi impor. Lain kalau di negara-negara di mana gandum tumbuh ya. Oh ya. Kita harus mengedukasi diri juga mencari informasi dong, mau kalau gitu ya, untuk Jadi lebih. sebenarnya lebih tidak berdosa, mohon maaf ya, pakai makan nasi beli berasnya dari Jawa Barat daripada makan mie impor gandumnya dari Amerika. Misalnya. Ya, kita lebih mendukung si Makan pertobatan daging juga ekologinya. sama ya. Daging kita ini sekian puluh % dari Australia, terutama daging sapi. Jadi misalnya lebih ekologis makan daging kambing daripada makan daging sapi gitu. Iya, kalau itu saya setuju, Mo. Saya Enggak, saya kenapa? nggak setuju. Karena nggak ada impor kambing. Saya nggak setuju. Kalau karena impor saya nggak sapi, suka. kalau impor sapi banyak. Ini hanya contoh aja ya. Betul. Iya. Mendingan makan ayam aja buatan lokal. Mantap, jualan masuk, Not. Tapi ayam industri yang kita beli sehari-hari itu penuh dengan banyak, kan ada hormon growth dan sebagainya. Ya, ada Sebetulnya beberapa juga, yang menggunakan jadi itu dagingnya sudah tidak sehat juga. Iya, Lain makanya harus kalau pintar-pintar. ada yang bilang juga, kalau betul-betul kita serius masih mau makan daging, piara ayam sendiri, potong sendiri. Iya. Piara kambing sendiri, pada waktunya dipotong. Tapi kan nunggu besar dulu, nggak bukan tiap hari ya. Laparnya hari ini nunggunya berapa? Nah, artinya apa? Makan itu sekali-kali saja, Iya, bukan maknanya kesana. menjadi makanan sehari. Makanan sehari-hari mah sederhana aja, nasi dan sayur, Iya. dan protein yang nabati saja. Artinya kalau pertobatan ini kan menjadi tema yang diangkat oleh gereja nih, Mo. Ya. Harapannya umat bisa mengetahui, bahkan mengikuti dan melakukan gitu. Saat belum melakukan, ini menjadi satu konsep yang akan ditagihkan kah, atau ini harus diterapkan harusnya karena kita punya goals, dunia ini harus lebih baik, karena kan tujuannya dunia berubah kembali menjadi lebih baik. Kuncinya adalah membangun kebiasaan ya. Jadi membangun kebiasaan baik pribadi, keluarga, komunitas. Jadi lingkungan juga harus harus mendukung ya. Maksud saya, ada yang bilang dalam sistem yang baik, orang yang tidak peduli, orang yang jahat juga jadi baik toh. Dalam sistem yang tidak baik, yang baik juga jadi jahat gitu kan. Betul. Jadi misalnya kalau di keluarga kita ngurangi plastik sekali pakai, ngurangi gorengan, makanannya lokal gitu ya, beli dari pasar tradisional. Itu kan membantu. Nah, bagaimana di paroki juga begitu gitu. Jadi tidak menyediakan kemasan-kemasan plastik sekali pakai. Jadi harus sekali lagi kan kita ini manusia bukan kumpulan ide, keinginan, niat baik, tapi kebiasaan. Jadi kebiasaannya harus dibangun dan dikondisikan. Bisa nih dikondisikan sama setiap gereja, ibu-ibu WK yang jualan di depan, jangan dari pakai pastornya plastik. juga gitu. Pastornya nggak ngerokok. Ini pastor kalau ngomongin tentang pertobatan ekologis yang memang dijadiin tema juga di masa Prapaskah kali ini. Kalau ada umat yang mungkin merasa nih baru dengar tayangan ini, merasa belum melakukannya, baru mau melakukannya, ditebus nih istilahnya setelah masa Prapaskah, boleh nggak? Ya tentu saja. Mudah-mudahan mah dilanjutkan seumur hidup. Oh. Ya, kalau di Islam memang kalau puasa
selama bulan Ramadan tidak bisa kan bisa ada Dibayar. puasa Syawal gitu Ya. ya. Kalau Digantiin. ya kita bukan gitulah, tapi niatnya sebetulnya kan teman-teman muslim juga niatnya bahwa kita berusaha menjalankan Ya. sebisa-bisa. Sama lah. Ya. Ya, berarti nggak akan jadi kalau misalkan nggak dilakukan juga pada saat ini nggak akan jadi hutang dong. Ada Pastor? beberapa teman yang selama masa prapaskah melakukan sesuatu, ngurangi rokok, ngurangi daging, dan dilanjutkan. Nah, itu bagus. Oke. Sesudah Paskah juga kebiasaan yang bagus itu dilanjutkan. Iya. Bukan apa-apa Son, takutnya gua nih lalai, tidak belum merasa belum melakukan. Gua Iya. takutnya ditagih nanti di kemudian hari jadi Iya. hutang gitu. Ya, saya ini baru bikin buku nih, Apa tuh? jejak orang berhutang. Nah, loh. Sebetulnya ini Ada yang bisa kita bantu nggak mau? Ini berhutang. Kita Kumpulan patungan tulis. lah kita. Kumpulan tulisan saya sejak frater sampai sekarang 40 tahunan lah begitu. Idenya tuh saya bilang saya merasa berhutang sama Tuhan. Karena Tuhan baik. Dan akhirnya saya mau jadi imam tuh untuk bayar hutang gitu ya. Tapi ada yang menarik, editor buku saya bilang kalau saya jadi Tuhan, saya mah Tuhan mah bukan kreditor, apalagi pinjol. Kalau Tuhan berbuat baik, memberi berkat dan sebagainya, Tuhan mah nggak hitung-hitungan. Jadi pasti di catatan Tuhan mah Ada itu. saya Surplus, tidak sebenarnya. nggak dianggap utang Hutang. geus poho. Kalau Hmm. Tuhan mah geus melupakan Iya. hutang gitu. Tapi ini kan dari sudut saya saja. Oh, ini kita keluar dikit dari pertobatan ekologis. Ini buku berapa lama proses penyusunannya, Mo? Ini hanya kumpulan tulisan, jadi mungkin hanya beberapa bulan. Tapi idenya sebenarnya saya juga ngomong, saya bertobat berkali-kali. Dulu mau jadi arsitek, jadi pastor, nggak jadi berkali-kali. Iya, kudu atau bertobatnya jangan Iya. sekali aja gitu. Jangan sekali di masa lalu terus sudah. Jadi sebenarnya terjadi pertobatan terus-menerus. Ya, sampai sekarang juga saya masih lagi tanya nih ya. Apalagi ya dalam hal apa saya harus juga bertobat. Jadi ini pertobatan itu harus proses yang Iya. terus-menerus dan mudah-mudahan dilakukan tidak dengan beban, Iya. bukan karena takut dihukum gitu ya, tapi dilakukan dengan penuh sukacita karena kan jadi tambah sehat, Iya. tambah hemat kalau hidup sederhana ya, jadi tambah bahagia. Kalau sakit kita merepotkan banyak orang juga. Ujung ini sebelum kita baca nanti ya, kebetulan terima kasih juga Pastor sudah nge-share juga versi PDF-nya. Ini ujungnya manusia yang merasa punya hutang ke Tuhan itu dalam konteks tindakan yang harus dia tebus, atau akhirnya ada istilah pay it forward gitu, Pastor, yang harus dia ya udah untuk menebus saya merasa punya hutang, saya lakukan ke sesama, berbuat baik. Ujungnya adalah membayar itu kembali atau apa sebenarnya, Pastor? Ya kan seandainya ada dua konsep. Konsep pertama seolah-olah kita ini berhutang dan harus ditebus dan sebagainya Dibayar, gitu ya. dilunasi. Tapi saya kira dalam konsep Kristiani yang lebih kemudian kita melihat Tuhan bukan seperti itu. Ya. Tuhan bukan orang yang hitung-hitungan ya. Iya. Kalau game loong kan dihitung nih katanya. Kita punya buku, ada Bukunya, pembukuannya, iya, plus iya. minusnya gitu. Kalau negatif nanti masuk Iya, neraka iya. gitu. Kalau Tuhan kan nggak hitung-hitungan seperti Iya. itu. Ya orang yang paling berdosa pun diselamatkan dan Betul. diampuni gitu. Iya. Jadi ya ini kan dari manusia saja, dari saya. Tapi saya tertarik dengan Juan yang edit buku ini bilang, kalau saya jadi Tuhan, mas saya nggak hitung-hitungan. Memang Tuhan tidak hitung-hitungan. Iya. sebetulnya. Iya, oke. Tapi nggak tahu sih kalau hutang yang disebutkan di buku Pastor ini apakah juga termasuk sama hutang janji yang misal ya ada umat yang aduh Tuhan saya janji deh mau pelayanan lagi. Nazar bukan? Kalau- Mirip-mirip nazar gitu ya? Ya, Kak Bergen jadinya. Iya. Kalau anak saya lulus kuliah atau keterima di Unpar atau di mana misalkan Saya ya, akan saya ini. akan aktif lagi di gereja tapi belum. Itu hutang nggak Ya, Pastor? jalankan saja. Nah. Tapi Tuhan mah bukan tukang tagih Tagih, gitu ya. iya. Yang ketok-ketok lu kalau nggak bayar Mana utang lu? lu jangan janji, enggak. Bukan Tuhan paling kalau kita lupa janjinya paling Tuhan senyum-senyum. Kamu mah bisa janji we cenah. Nah, senyum-senyum sentil dikit. Iya. Senyumnya Tuhan tuh ya. Buat orang-orang kayak kita mah aduh Iya. kayaknya disentilin Gemes mulu nih banget. gitu. Nah, Oke. ini cerita tentang tadi Pastor kan sempat bilang maksudnya ya jalanin aja Iya. kalau memang pernah Prosesnya. punya janji prosesnya dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu semua punya utang yang tanda kutip ya Iya. personal nih sama Iya. Tuhan, tinggal dilanjutin dijalanin. Tapi please buku ini jangan dijadiin acuan untuk Anda menolak bayar hutang ya. Bagi Anda yang punya hutang Hutang yang lain pinjol. mah beda. Beda. Ulah pinjol. Iya makanya Bahaya. takutnya gini kata Pastor Ferry Tuhan itu bukan Tuhan yang Penagih. jadi lu nggak boleh nagih-nagih gua nah repot tuh. Berarti Pastor kalau kita coba
kembali lagi ke konsep pertobatan ekologis ya. Pertobatan ini kan istilah agamis sekali, bertobat. Di semua agama Di semua agama ada. Ya. Tapi dengan konsep berutang ini berarti apakah kalau kita ini kan melakukan hal yang salah, berarti kalau pertobatan ekologis dari hal yang salah. Kita perbaiki. Nah, kita artinya ini berubah. dosa selama ini yang kita lakukan, Mo. Kalau Ya. kita ngomongin konsep salah benar. Ya, tentu saja. Yang namanya dosa kan memang ada. Toh. Betul. Anda berdosa, Anda berdosa, Iya. saya juga berdosa juga. Iya. Nah, tentu saja ada. Ya, dosa sebenarnya sederhananya adalah gini. Tuhan tuh kan punya blueprint lah, punya Iya. rencana. Iya. Manusia tuh harusnya begini. Iya. Dan semuanya kan rencana yang baik, toh. Betul. Kalau menurut saya berdosa adalah ketika kita mengabaikan rencana itu dan kita mau jalan hidup sendiri aja, suka-suka kita Iya, sendiri. suka-suka kita Itu sendiri. sejak Hawa Iya, dan iya. Adam dan Hawa, Iya, toh. iya, udah betul. diaturin semuanya udah baik-baik, mau sendiri, mau ngatur diri sendiri. Ya. Nah, berdosa itu sebenarnya adalah tidak menjalankan apa yang Tuhan mau. Padahal yang Tuhan mau juga untuk kebaikan kita juga. Ya, dan kita tahu sebenarnya, tapi masih kita langgar. Iya, gitu. Gitu, Pak Surya. Bawa Tahu minum. kok kita Iya. tahu, siapa yang nggak tahu Tahu, dosa ya. Iya. Makanya betapa 40% itu bahaya kan gitu. 40%. Minuman 40% bahaya gitu. Tapi Iya, tetap diminum. kalau berlebihan Iya. secukupnya. Nah. Oke, Pastor, ini Kalau bisa berhenti juga lah. Saya tunggu dulu Pastor berhenti minum anggur. enggak dong, beda dong. Itu membuat perjamuan. Enggak mungkin. Minum anggur juga. Kalau misa kan ada dua pilihan. Betul. Kalau Boleh. saya anggurnya sedikit aja. Oh, dikit aja. Makanya ada juga loba. Eta mah memang beuki. Mau sebut nama, Mo. Mohon maaf, anggurnya impor nggak mau? Nah, sekarang ini sekian puluh % anggur misa sudah buatan Produk lokal lokal. dari Bali. Puji Ya. Tuhan. Oh, dari Bali. Ya, itu salah satu bentuk campaign. Rencananya atau mungkin sudah bahwa nanti 100% produk lokal. Oke. Dulu Pas- dari Australia. Oh, untuk waktu yang sangat lama kita masih Dari mengimpor dari Australia. Ya, pakai drum. Itu sebenarnya kan konsep anggur yang kita bisa produksi sendiri. Ya, Sebenarnya kemudian kan. ada teman saya dan didukung para uskup Aha. di KWI akhirnya mengatakan sampai kapan kita harus impor anggur untuk misa gitu kan. Hanya untuk misa, Ya, tapi kita akhirnya harus dari- sekarang sudah, saya kira sudah hampir sekian puluh persen Ya. sudah lokal. Padahal kerja Yang sama susah orang impor tua sama grup. sekali Pakistan. Pakistan nggak bisa impor. Kenapa, Mo? Kan Haram. negara Islam tanda petik. Oh. Jadi nggak mungkin ada menjual beli alkohol gitu. Tapi ya. kalau untuk misa dan lain-lain mereka gimana? harus produksi sendiri Wow. dari Harus punya dulu. perkebunannya Dan juga lain-lain dalam dong. jumlah terbatas. Harus sangat hati-hati sekali kalau di Pakistan. Oke. Pastor, pertobatan ekologi ini masyarakat, kalau kita bicara tentang di Indonesia ada perkotaan, pedesaan. Ini bahkan culture-nya bisa berbeda, kehidupan sehari-harinya berbeda. Dan pasti yang namanya kehidupan ekologis manusia dan lingkungan sekitarnya banyak elemennya, budaya termasuk di sana. Bagaimana dengan kita yang sudah punya budaya, culture mengkonsumsi sesuatu yang ini harusnya enggak gitu, tapi masih kita konsumsi. Tapi Apa kan, tuh? nah benturan-benturan kecil seperti ini jadi keresahan juga mungkin untuk Ya semuanya Jadi- harus dimulai dari ajakannya adalah mulai gini kalau bertobat. Harus refleksi dulu gitu ya. Oke. Refleksi apa yang sebenarnya cara hidup kita yang lebih ramah lingkungan. Apa cara-cara hidup kita yang sebetulnya juga tadi sebenarnya bukan norma, mungkin karena didorong oleh industri iklan dan sebagainya, oleh pengaruh media massa dan sebagainya ya. Jadi kalau sudah sadar, itu langkah pertama. Yang kedua adalah membangun kebiasaan. Jadi dan kemudian dengan membangun kebiasaan itu mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa berubah cara hidup kita menjadi lebih ekologis, lebih ramah lingkungan. Dan itu tiap orang tentu saja tidak sama ya. Tadi orang di desa mungkin nggak usah diapa-apain sudah lebih Betul. ya Lebih natural ya, di lebih kota alami. mungkin. Tapi misalnya sorry ini mohon maaf ya. Iya. Saya juga bukan tidak pernah jajan atau beli sesuatu, tapi saya menghindari beli lewat GoFood misalnya. Kalau saya beli di warung ya langsung aja makan di warung Iya. gitu ya. Menghindari Mengapa? kemasannya. Supaya menghindari kemasannya. Ya, kalau saya ke rest area gitu sekarang saya nggak beli yang di depan-depan, yang restoran besar-besar kan di rest area ada yang bagian supir-supir atau yang lebih sederhana. Betul. Masakan-masakan rumah gitu-gitu. Kan itu pakai piring, Betul. pakai sendok dan saya bisa pilih sayur gitu kan. Daripada di depan kan udah nggak bisa semuanya dan saya makan di tempat lebih supaya tidak ada yang dibuang. Wasted ya. Ya. Ya, dan ya itu tuh hal kecil ya Son sebenarnya yang bisa banget kita lakuin sebenarnya. Dan lebih murah lagi di belakang. Oh iya Itu jelas. ya, secara ekonomis Nggak sampai 15.000 sudah
lengkap Tapi kan makanannya. masa Pastor Ferry yang terkenal itu makan di pinggir jalan. Emang kenapa kata Pastor? Kan di tengah beberapa jalan orang- nggak boleh karena Oh, bisa iya. ketabrak. Bener, Di bagus. pinggir ya. juga nggak di warung. Iya bener, lagi. bener. Iya Tapi, lagi. Ya ini kan jadi buat sebagian umat juga masih jadi sensitif masalah gengsi ini, Pastor. Itu juga apa ya? Tapi seandainya mau pun bukan tidak mungkin ya. Artinya saya bukan tidak pernah juga makan Iya. seperti itu. Tapi saya berusaha makan di tempat supaya tidak banyak kemasan. Belinya kalau bisa satu potong satu saja, nggak usah 2 potong, secukupnya lah. Secukupnya itu. Ya. Panas satu berarti. Kadang-kadang beli seporsi gitu, banyak, seporsi berdua. Kadang tuh pembelaan kita konsepnya tahu, sekali-kali. Tapi sekali-kali sering. Tapi sering. Tiap minggu begitu. Sekali-kali gitu terus Ya gitu. kan, Gitu. sebulan sekali pasti all you can eat sekali katanya sekali-kali. Berarti Pastor kalau kita ngomongin sekarang nih ada pengusaha, let's say Nodi juga seorang pengusaha tempat makan Yang belum sukses. Ya, amin didoain Jangan biar sukses. Ya. Doain biar sukses tuh. Artinya kita pun harus mulai concern lah ya. Artinya ini adalah himbauan gereja di masa tema Prapaskah. Ya berarti kan gereja punya ekspektasi buat umatnya melakukan perubahan tadi dan Ya, jadi misal, habit. ya, ada catering. Saya lihat ada 2 versi catering nih ya. Iya. Catering yang pertama semuanya pakai plastik styrofoam yang buang gitu ya. Tapi beberapa catering terutama yang lebih tradisional makanannya semua pakai piring, gelas yang masih bisa dicuci. Itu kan udah pilihan juga ya. Iya. Mungkin satu sedikit repot, tapi yang satu kan sampahnya lebih banyak. Ya. Iya. Dan sebetulnya uang juga sebenarnya lebih banyak expenses kan pengeluaran karena harus beli segala macam terus dibuang. Sementara kalau ini kan dipakai berkali-kali. Iya. Punya restoran. Apakah di restoran? Saya juga tahu ada restoran di sini misalnya mana ya. Iya. Disediain teh, disediain gelas, jadi nggak pakai plastik dan Iya. sebagainya. Itu juga udah suatu langkah bahwa pengusaha restoran pun menyediakan makanan yang kalau bisa yang lokal ya, yang tidak banyak pestisidanya, Iya. lebih yang sehat. gitu Saya sih kan. hanya nasi sama bonteng sih Pastor Enak banget tuh nasi sama bonteng. Silahkan nanti tolong dipromosikan. Iya. Dan Tapi harus enak ya. Benar. Kalau Enak. jualan kayak di Ecocamp makanan tuh enak, Waduh. tapi nggak ada daging, tapi enak. Percayalah enak. Oh ya nggak ada daging mah. Nggak ada. Tapi enak, nggak ada daging, nggak ada ikan, tapi enak makanannya. Proteinnya apa? Nabati. Nabati. Ya. Nabati. Tapi di tempat kami di Ecocamp itu, misal ada rumah retret, makan apa saja, kerupuknya sarua apa eta keneh gitu. Sambalnya juga itu juga. Kalau di kami tidak. Kalau lodeh kerupuknya gendar gitu ya. Kalau nasi bakmoy sambalnya sambal cuka. Harus disesuaikan supaya pairingnya cocok. enak ya, pairingnya. Ulah capcay yang sayur asam dihijikan. Iya benar nggak enak. Tapi Iya. makanya kenapa makanan di Ecocamp enak Son? Kenapa? Buat kita Karena Kenapa? sederhana. nggak bawa duit. Kita nggak bayar. Aduh. Tapi ya Wow. masukan sih buat kayak saya yang juga sedang belajar untuk menjadi pengusaha gitu ya, Iya. atau mungkin ada teman-teman di Sediakan rumah. makanan yang lebih sehat. Nah itu kalau nggak minimal dari bentuk penyajian deh gitu Ya. Master ya. Walaupun juga nanti si Kurangi piring sampah. ujung-ujungnya tetap dicuci pakai sabun sih gitu. Tapi Kami sabunnya pakai lera. apa lah? Oh iya Yang I know. dari biji pohonnya digodok sedikit begitu. Itu Tidak menjadi banyak solusi cuci tuh. pakaian pun pakai lerak, bukan pakai deterjen. Mau ada yang pernah melihat ini sebagai kenapa jadi primitif kembali atau kenapa Bukan primitif, seolah-olah ada yang pandangan itu nggak normalnya sih? begitu dulu. Oh, ini kita harus Ya, mindsetnya ya, remind jadi lagi ya. Apa yang normal dan tidak normal ya bukan primitif. Oh, bukan mundur. Ini Ya, bukan beda. suatu konsep kemunduran, tapi kembali ke yang Ya, seharusnya. karena kita sebenarnya didorong tadi dunia industri perdagangan yang Yes. pengen terus meningkatkan sales dan sebagainya. Jadi Maksa komoditi kita semua. memakai iklan odol sok gitu kan. Iklan Padahal siapa mah- harus banyak sabunnya padahal seandainya pakai pun sedikit aja. Karena cukup Itu aja udah sebenarnya. cukup. Oh, itu supaya kita nggak melihat ini sebagai kenapa mundur lagi, bukan mundur. Nggak, Ini nggak kembali harus ke jadi yang primitif. seharusnya. Boleh jadi orang modern tapi yang tetap sederhana, yang ramah Iya. lingkungan, yang makan makanan yang lebih sederhana. Iya. Why not? Nah, Benar sih. Pastor, ini menggelitik sih pertanyaan berikutnya dari saya ya. Ini suatu saat Son, Ya. saya lagi misa di salah satu gereja. Ya. Kebetulan misanya pakai dupa. Oh, Tapi di lupa. tulisannya ada tulisan di gereja persis di bawah tempat buat beresin dupa tuh. Pertobatan ekologis. Tapi kan jadi sesuatu yang kontras gitu. Apa Ada hubungannya dupa? Sampah maksudnya. asap toh. Oh. Ini Nah, itu sih tidak saya pribadi. apa-apa. Waduh, saya Jangan bilang. disamakan dengan asap rokok atuh. Nah, ya, tapi kan sama-sama asap. Enggak.
Ya, memang itu jadi bahan apa namanya buat saya pribadi sih gitu. Iya. Loh, iya juga ya. Ini ngapain berasap-asap? Ya, Maksudnya banyak banget gitu kalau kadang. jangan setiap misa lah gitu sekali-sekali. Kan hanya misa hari raya yang Iya besar. betul, hanya misa hari Pakainya raya. sedikit saja gitu ya. Ada kan memang kebetulan waktu itu mungkin lagi dikipasin mau mati apa gimana kali gitu. Jadi biar Enggak apa-apa itu sih. It's okay. Kalau kita bicara pada akhir yang jadi habit, kan ini berawal dari keresahan kondisi bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Ini tuh saya coba mengkaitkannya dengan apa ya? Ada yang mengatakan juga bumi sedang era dunia ini menuju ke akhir zaman segala macam. Ini jadi sesuatu yang apa ya? Kalau ini bahasa Hollywood versi saya. Jangan sampai kiamat dulu deh gitu. Misalnya ini menuju ke akhir zaman. Salah satu pertandanya adalah bumi sudah rusak gitu. Tapi dengan kita memperbaiki, apakah kita menunjukkan ya siapa tahu kiamatnya jadi mundur gitu? Kita dalam sejarah bumi sudah disebut 5 kali mengalami namanya near extinction ya. Jadi bumi ini hampir kiamat. Kayak near experience ya, sudah 5 kali. Ya. Dan 5 ini sudah 5 kali ada, tapi sudah lama. Yang terakhir itu yang kelima kali terakhir itu adalah ketika dinosaurus punah itu. Jadi sebelumnya udah ada 4. Ya, sebelum dinosaurus itu 65 juta tahun yang lalu tuh. Dan tapi yang sekarang disebutnya ke-6. Jadi kita ini sedang menuju kiamat yang ke-6. Tetapi dari berbagai tanda, terutama ini ya, kesadaran ekologis itu memperlihatkan mau makin banyak orang, ada jutaan organisasi, miliaran orang yang makin sadar. Jadi sebenarnya tidak akan terjadi. Gimana mau? Sebenarnya tidak akan terjadi. Tidak. Yang 5 kali juga nggak jadi. Iya kan 5 kali cuman sekedar hampir kiamat. Hampir. Tapi dinosaurus hilang. Ya. Punah. Ada sejumlah makhluk. Kenapa itu disebut 5 kali? Ada setiap kali sejumlah makhluk itu habis. Punah. Ya. Nggak atau berkurang atau habis. Terutama yang terakhir dinosaurus habis ya. Sisa komodo. Sekarang, iya, komodo benar. tapi 65 juta tahun ini kan semua tumbuh lagi secara luar biasa. Dan yang paling muncul terakhir kan manusia. Tapi justru manusia ini yang paling kehadirannya paling rusak ya. Seandainya bumi ini dibiarkan kosong, yang 8 miliar orang dipindahkan gitu ya. Bumi ini akan tetap bertahan dengan luar biasa baik, tidak akan ada kiamat begitu kan. Ya, jadi sebetulnya itu hanya buat saya warning system aja ya. Jadi mengingat saja, tapi saya kira tidak akan terjadi karena jumlah orang yang sadar dan tanda-tanda perbaikan sudah makin banyak ya. Salah satu ada yang namanya Hannah Ritchie, peneliti dari Oxford. Dia menulis buku Not the End of the World. Wah. We are the first generation to build a sustainable planet. Keren. Ya, jadi dia bilang kita ini sebenarnya menuju ke arah perbaikan. Misalnya emisi per kapita global ya sudah turun. Tingkat deforestasi penggunaan hutan sudah turun. Global ya. Penggunaan energi batu bara di banyak negara sudah turun. Betul. Hannah Ritchie orang Inggris. Inggris tuh sejak awal abad industri sampai sekarang menggunakan tenaga batu bara toh. Iya. Tapi tahun lalu yang terakhir sesudah 142 tahun sudah ditutup. Jadi penggunaan batu bara sebagai sumber energi di Inggris sudah 0. Dan banyak negara begitu. Kita masih seolah-olah baru mulai. Kecuali gitu. negara Konoha. Kalau Konoha di beda. yang lainnya udah beres. Konoha Konoha selalu doang. Jadi sebetulnya ada banyak tanda perbaikan dan justru kita mendorong ke arah yang lebih baik. Nggak usah khawatir lah. Hidup jangan penuh dengan kecemasan. Iya. Bawa Harus happy dengan aja. harapan. Karena kan Ya. konsep keimanan Katolik kiamat nggak ada yang tahu. Juga mengajak Tuhan pertobatan tidak, juga iya. sebaiknya dengan bukan menakut-nakuti tapi dengan Iya. hal yang menggembirakan bahwa dengan cara ini hidup kita lebih sehat, Iya. kita bisa lebih hemat gitu ya, Iya. bisa lebih bantu banyak orang. Dengan bumi yang lebih baik kita juga Iya. hidup lebih sehat, Nyaman lebih juga baik, ditinggali, gitu. Kiamat gitu kan. mah nggak ada yang tahu kan akan datang Iya. seperti pencuri di malam hari, kita nggak tahu. Asik. Udah hidup bener aja dulu Nah, gitu. Paus maksudnya. ini, Paus Francis termasuk orang yang lebih optimis ya. Jadi kan kehadirannya juga kerasa ya. Ya, Waktu beliau datang itu datang. nggak pernah nakut-nakuti dengan neraka, dengan Iya. kiamat. Iya, Dia lebih benar-benar. ayo kita berusaha bukan bercerita tentang gadis yang bodoh yang tidak menyiapkan minyak, tapi Paus itu cerita tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang bijaksana yang menyiapkan sesuatu dan sebagainya. Jadi pendekatannya lebih positif. Oke, tapi tetap kita Nah, harus dalam hal itu kita harus bertobat. Ya maksudnya jangan terus-menerus mengatakan bahwa bumi tidak baik-baik saja. Sebenarnya ada banyak tanda perbaikan. tetap berangkatnya dari sana. Gereja memang tidak berubah. baik-baik saja, jangan. Ya. Indonesia tidak baik-baik saja, jangan. Sebenarnya masih ada banyak harapan dan kita memilih
bukan yang mengecam kegelapan, kasarnya lebih baik menyalahkan terang di dalam kegelapan. Ini bagus banget, apalagi dikaitin sama situasi yang sekarang lagi berkecamuk gitu ya. Jadi kalau misalkan boleh, yuk ambil positive vibes-nya gitu ya. Mari kita bertanya apa yang bisa kita kontribusikan untuk diri kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, gereja, masyarakat, negara, bangsa, dunia bahkan lebih baik. Itu aja. Jangan cari-cari siapa yang lebih salah, siapa yang capek itu. Betul. Dalam hari itu kita harus bertobat juga. Jangan nyalahin orang lain lah. Karena psikologis kita juga akan ngaruh ya untuk capek outputnya kita. Ya, nanti kita hidup dalam stres, nggak bisa tidur nggak nyenyak, akhirnya tidak sehat. Nah, karena Indonesia kan kita cintai negaranya tapi gemes sama kondisinya. Gemes ya. Saya menggunakan bahasa gemes. Ya, saya dengar Indonesia gelap gitu ya. Dia bilang enggak, Indonesia juga banyak tanda terang-terangnya juga gitu. Terang-terangnya jangan kabur aja, di dia kayak lumayan. Yang mau kabur silakan. Intinya sih apa? Mungkin betul ada sisi buruknya. Ada. Pasti ada. Saya tidak mau menutup tidak ada yang sempurna ya, benar. Saya nggak mau naif mengatakan bahwa Indonesia juga tidak ada masalah. Ada. Tapi daripada mencaci maki, menyerang keburukan, lebih baik kita mencari. Nah, ini barangkali pertobatannya. Bagaimana caranya kita mencari hal-hal yang bisa kita lakukan supaya diri kita, keluarga, gereja, masyarakat menjadi lebih baik. Itu pertobatan. Dan juga bisa melahirkan hal-hal yang baru yang berdampak banyak gitu ya. Dan ini salah satu pertobatan yang bisa dilakukan Bapak Ibu dan umat sekalian juga buat semua yang memang belum merasa bertobat nih, terutama di masa Prapaskah kali ini. Siapa tahu bisa memulai dengan gaya-gaya yang sederhana aja, seperti tadi Pastor Ferry udah bilang juga sama kita bahwa sesimpel itu loh bertobat ekologis itu ya. Kita cari yang sederhana. Kalau dilihat dari Laudato Si ini ya, memang ternyata ada 7 ini ya goals yang dituliskan kayak respond to the cry of the poor. Itu namanya Laudato Si Action Platform. Ini apa sih? Jadi Pastor Paus itu kan mengeluarkannya 2015. Tapi kemudian tahun 2021 dia mengajak sebetulnya ayo kita bergerak di 7 sektor. Maksudnya ada keluarga, ada pendidikan, ada kesehatan, keuskupan dan sebagainya. Juga 7 goals itu yang tadi dibaca adalah 7 goals-nya. Ya, jadi terhadap dunia yang saat ini sedang menderita, terhadap orang miskin, untuk spiritualitas, untuk pendidikan dan sebagainya. Itu 7 tahun, 7 goal, 7 sektor. Dan sudah dimulai tahun 2021. Hanya sayang di Indonesia tidak bergaung. Hampir tidak diucapkan, saya tidak banyak mendengar, kecuali beberapa universitas mau mendeklarasikan niat untuk menjadi Laudato Si University. Ada ya. Keren. Tapi program yang Laudato Si Action Platform ini kurang bergaung di Indonesia. Di banyak negara bergaung luar biasa. Lalu kalau cari infonya mudah sekali loh. Ada. Ini juga saya random saja. Ternyata ada 7 sektor ini. Ada. Jadi kadang-kadang Paus ini sudah mengambil inisiatif, mendorong, tapi kitanya yang kurang bergerak. Ibarat kalau main volley udah di toser son, nggak disemes. Los ai. Ya, ini jadi mari kita gereja sebenarnya arahnya sudah benar. Dan sudah diajak berkali-kali. Paus sudah memberi contoh luar biasa ya. Kalau ngomong sadar dan tahu, semua juga sadar dan tahu gitu ya. Mudah-mudahan Roman ini jadi bisa dicorong nih, Roman Doni hari ini. Ya. Dan ini memang sudah. Nanti dimulai dari 2 orang ini. Pribadi. Ini kan kalau sekarang sudah bawa tumbler semua tuh. Semenjak Pastor Ferry juga mengingatkan dulu kita bedanya. Betul. Dulu kita pakai torrent. Gede. Dan yang pastinya itu kan mudah sekali dengan mulai mengganti kemasan-kemasan plastik yang ada di rumah. Sekali pakai. Kalau plastik dipakai terus-terusan nggak apa-apa. Cuman yang sekali pakai itu. Sekali pakai buang. Nah, mulai dikurangi. Jadi mulai itu koleksi cangkir cantik di rumah. Keluarin lagi. Kalau ada tamu pakai itu, jangan pakai yang kemasan. Sekali buang. Dan juga ibu-ibu WK ya, barangkali daun pisang bisa dimanfaatkan lagi. Jangan pakai plastik kalau jualan di depan gereja ya. Hari Minggu ada paroki yang sudah berusaha gitu. Jadi cuman yang belum banyak kan. Dan seandainya terpaksa ada sampah plastik, bekerja samalah dengan bank sampah misalnya, supaya tetap tidak dibuang ke tempat sampah ya, tapi dikumpulkan, dibawa ke bank sampah supaya
Diolah kembali. diolah kembali. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang pertobatan ekologis. Dan juga ini adalah sudah kali sekian Pastor Ferry mengingatkan tentang tobat Betul. ekologis ini ya. Jangan Dan- bosan-bosan. Nggak akan bosan-bosan, dan jangan lupa diteruskan ke anak-anak kita, karena nanti generasi Ya. penerusnya juga yang harus paham nih. Kalau berhenti di kita informasinya, nanti ngulang lagi dari nol. Tapi sebetulnya yang sadar tuh anak-anak kita. Nanti Oh, justru. anak-anak kita akan bilang begini, Bapak, Ibu, sudah tahu nggak? Kan kita terpaksa jawab sudah tahu. Sudah berusaha belum? Nah, kita malu mungkin gitu ya. Mengapa? Anak-anak kita dan cucu bilang, ya kalian, Bapak, Ibu, kakek, Iya. nenek sudah memanfaatkan dan hidup seenaknya. Akhirnya yang harus ketempuhan gitu ya. Iya. Yang harus menanggung resiko bumi yang rusak, kotor, kami nih. Generasi. Kalau kita ditanya seperti itu, gimana oleh Iya. anak cucu kita? Itu Iya. ada di Laudato Si ya. Oh. Bumi macam apa yang akan ditinggalkan untuk generasi yang datang Generasi. sesudah kita? Itu pertanyaan yang diajukan. Yuk bisa yuk buat anak cucu kita yuk. Ya, jangan sampai kayak di film Mad Max nanti. Ah iya benar. Bumi yang udah seperti itu, Betul, gitu, sudah udara gersang. rusak. Ya, mudah-mudahan Dan lah. ada yang menguasai bahan bakar, ada yang menguasai air, Betul. Mohon maaf, ada yang menguasai sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Nah, dan mereka pengen menguasai semuanya. Betul, itu di film seperti itu. Ya, cuma film. Mudah-mudahan Tapi nggak jadi itu nyata. menggambarkan Iya. juga, ya sekarang pun seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita bisa menghemat dan menyediakan berbagai hal dari diri kita sendiri, itu salah satu langkah pertobatan Betul. ekologis. Menurut Pastor, kita mulai butuh bercocok tanam, hal simpel aja, berkebun sendiri di rumah, mempersiapkan gitu. Kalau bisa syukur, tapi Oh. kalau belum bisa, mulailah belanja dari minimum pasar tradisional. Mengapa di pasar belum dibungkus jadi bisa bawa tas sendiri gitu ya? Dan membantu juga petani lokal dan sebagainya. Oke. Beli Oh, benar secukupnya sih. saja yang kita bisa konsumsi. Kalau Itu Bapak- sudah membantu. Bapak Kalau Ibu yang nanam punya lebih uang, sulit. Iya, Yang kecuali lebih mudah adalah mengkonsumsi. konsumen yang sadar. Ya. Ya. Wah, benar sih. Kecuali kalau Bapak Ibu umat ada yang punya modalnya gede banget, uangnya nggak kewadahan, silakan Nah, beli tanah. sebetulnya mau bertanam Betul. yang sederhana bisa ya. Iya, iya. Senang sambal tidak? Senang. Nah, Cabai. mulailah bertani pakai pot, miara, Lombok, cabe. cengek sorangan gitu kan. Oh, iya. Nah, itu kan lumayan, nggak usah Membantu. beli gitu Betul. ya. Kamu salah Bikin 1.000 banyak. enak sakit. Iya. 120. Ya. 120. Oh, Ada iya benar ya. serawung misalnya, Ser- serawung itu bisa meningkatkan hormon luar biasa itu. Surawung. Heeh. Biasa Apa, pecel Mo? lele. Oh iya pecel lele. Pecel lele. ada serawung enggak, ya itu penting. Ada dokter Liana di Indramayu tuh miara serawung banyak tuh. Bahkan dimakan tiap hari supaya Seger. sehat. Oh, sehat. Jadi dan itu kalau dipetik malah tanamannya nggak mati-mati, tambah Tambah Tumbuh subur. lagi surawung. Iya. Mana harum lagi surawung. Heeh. Iya, Saya benar. juga suka makan. Sama sambal. Wah, juara. Jadi Ayo maksud kita saya- closing, lapar nih. Maksud saya bisa berkebun hanya di pot-pot. Iya. Nanam padi di atas genteng bisa pakai iya, pot. benar. Waduh. Benar. Jadi padi itu enggak butuh air kalau udah bisa panen padi di atas pot, tanda petik ya kalau Iya. niat. Iya, Ada iya, kalau orang ada kenalan saya setiap pagi hanya 15 menit nyirem-nyirem gitu ya. Pulang sore juga nyirem-nyirem 15 menit melihara 200 polybag Polybag di itu apa sih, atas di dak rumah. Untuk Polybag yang sayur. pakai Sayur buat plastik. sayur. Dan Oke. dia bisa panen sayur lebih dari 20 jenis. Nggak pakai pegawai sendiri diurus. Dan Nah, dikonsumsi sendiri. nggak Berlebih. kalau dibagi-bagi ke orang lain ya. Dan memberi kebahagiaan karena anaknya juga ikut nyiram Dan segala. sehat kita Ya, karena kita dan- tahu kita yang merawat. Iya, dan sayuran makan sayur tiap hari, anak-anaknya juga sehat, nggak sakit-sakit. Iya, Dan iya. itu nggak usah beli gitu lagi ya. Iya benar, dipanen sendiri. Bisa dan ada kegembiraan karena Iya bisa sih. menyediakan makanan sendiri. Kalau 20 ternak macam. peternakan beda cerita Ternak ya. juga Lebih bisa. lebih kompleks tapi bisa Ada sebenarnya. sopir di Jakarta katanya uangnya gajinya nggak berlebihan ya, Iya. tapi nggak pernah beli telur. Kenapa? Miara ayam. Ayam. Nuh, makan telur Ayam kalau bertelur. ayamnya sudah bertelur. Nggak pernah beli daging ayam. Nanti makan ayam kalau ayamnya nggak segede jadinya. Terus miara ikan, punya sayur, punya cengek dan Iya. sebagainya. Jadi hidupnya mencukupi diri sendiri. Di Ternate saya pernah ketemu orang jualan seledri.
Ya. Seledri itu di Ternate dipakai untuk masakan dan satu batang 1.000 gitu. Dia tiap hari jual 50 batang. Jadi jualan seledri aja 50.000 sehari, 1,5 juta sebulan dari jualan seledri. Luar biasa ya. Cuma seledri. Dan dia jualin potnya 15.000, nggak ada yang mau miara. Padahal seledri juga sama, digunting tumbuh lagi. Iya. Jadi banyak hal yang bumbu-bumbu atau apa sayuran yang bisa kita sediakan, daun-daun apa popohan, daun ginseng segala macam. Dan tumbuh terus nggak habis-habis gitu. Jadinya setelah episode ini jadi pada rajin berkebun ya. Amin ya. Buku-buku di Gramedia laku nih, berkebun di rumah. Yang biasa wae. Betul. Dan juga kalau misalkan ternyata ada yang saya jadi ingat punya lahan waktu itu di sana disewain belum dipakai, saya pakai buat berkebun. Boleh. Beternak. Kalau punya yang besar tapi ya mulai dari halaman pakai pot gak bisa gitu. Oke. Ya semoga kita, yang penting itu adalah actionnya. Setelah kita mendapatkan informasi kita lakukan. Kebiasaan. Akan menjadi habit berikutnya mudah-mudahan. Pastor, terima kasih loh. Ini pertobatan ekologi tampak seperti sesuatu yang simpel, tapi butuh perbuatan besarnya yang akan menjadi. Maukah Anda bertobat? Kaget. Pastor mau. Saya nikahkan. Kita harus mulai dari diri sendiri. Benar. Memilah sampah, memilih makanan, bla bla bla. Tidak minum minuman beralkohol, merokok. Udah tahu sendiri. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu Umat, sebelum aib kami semakin terbongkar, kami undur diri dari Rumah Noni hari ini. Terima kasih Pastor Ferry. Terima kasih semuanya. semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye.